Shalom, keluarga damai. Saya yakin Anda pernah atau bahkan sering menggunakan aplikasi Google Maps. Apakah Anda pernah punya pengalaman nyasar atau bahkan dilewatkan suatu tempat antah berantah? Pertanyaannya, walaupun pernah nyasar, apakah Anda masih percaya dengan Google Maps? Artinya, pasca nyasar itu, apakah Anda masih tetap menggunakan Google Maps? Lucunya, kita masih mempercayai Google Maps ya. Disuruh belok kanan, nurut. Belok kiri, tetap diikuti. 200 meter lagi, disuruh putar balik. Siap. Tapi keluarga damai, gimana kalau Tuhan berkata, percayalah padaku? Apakah kita langsung percaya dan nurut? Atau kita menjawab, boleh sih Tuhan, tapi jelasin dulu step by stepnya. Atau berikan sebuah tanda. Keluarga damai, hari ini kita akan merenungkan bersama apa arti mempercayai Allah sepenuhnya. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk nafas dan hari yang baru. Kami rindu memulai hari dengan merenungkan firman-Mu. Tuntun hati kami dan tenangkan pikiran kami ya Bapa, serta kuatkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Ini bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Keluarga damai, tema semasa hari ini adalah tentang apa dan mengapa mempercayai Allah sepenuhnya. Firman Tuhan dalam kebaktian umum hari Minggu kemarin adalah tentang Yusuf yang sempat terpikir untuk meninggalkan Maria secara diam-diam karena Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Tapi Allah melalui malaikatnya mengingatkan Yusuf untuk tidak perlu takut mengambil Maria sebagai istrinya. Allah meminta Yusuf untuk percaya sepenuhnya dengan rencana Allah. Pertanyaannya, apa sih arti mempercayai Allah sepenuhnya? Mempercayai Allah sepenuhnya artinya bukan sekadar percaya bahwa Allah itu ada, tapi menyerahkan kendali hidup kita kepadanya. Saya ulangi, menyerahkan kendali hidup kita hanya kepada Tuhan, termasuk menuruti apa yang menjadi perintahnya. Ya artinya, kita tetap taat, walau keadaan menurut kita nggak masuk akal. Tetap berharap, walau jalan terasa berat. Dan tetap tenang, walau masa depan seperti nampak blur atau tidak jelas. Percaya sepenuhnya itu seperti kita berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya karena Engkau rancangkan yang terbaik. Keluarga damai, kalau tadi apa? Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa? Mengapa kita perlu mempercayai Allah sepenuhnya? Yang pertama, karena pengertian manusia itu terbatas. Apa yang kita lihat itu pendek sekali. Tapi Tuhan melihat akhir dari sebuah permulaan tanpa batasan. Sehingga seringkali apa yang menurut kita masalah, tapi justru menjadi jalan Tuhan untuk membentuk kita, melindungi kita, dan mengarahkan hidup kita. Yang kedua, karena Allah setia pada janjinya. Beda dengan manusia. Sebaik apapun itu, semoralis apapun itu, masih bisa berubah. Janji masih bisa runtuh. Tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal. Itulah mengapa kita mempercayai Allah sepenuhnya. Yang ketiga, karena kekuatan kita terbatas. Sementara kuasa Tuhan tidak terbatas. Keluarga damai, saat kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, kadang kita begitu mudah lelah. Saat kita bersandar pada manusia, kita bisa kecewa. Tapi saat kita bersandar pada Tuhan, kita belajar kuat, bahkan di dalam kelemahan kita. Keluarga damai, Yusuf, suami Maria adalah teladan ketaatan kepada perintah Allah. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah orang benar. Saat ia bergumul dengan kenyataan bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus, Allah berbicara kepadanya. Dan tanpa banyak kata, Yusuf taat. Apa saja ketaatan Yusuf? Yang pertama, ia menerima Maria sebagai istrinya meski berisiko dipermalukan. 2. Ia menamai anak itu
Yesus sesuai perintah Allah. Yang ketiga, ia segera membawa Maria dan Yesus ke Mesir untuk melindungi Yesus. Dan yang keempat adalah ia kembali ke Israel dan menetap sesuai petunjuk Tuhan. Ketaatan Yusuf tidak ditandai dengan sebuah khotbah yang panjang, melainkan tindakan nyata dalam diam dan kesetiaan. Ia mengutamakan kehendak Allah di atas rasa takut, reputasi, dan kenyamanan pribadi. Yusuf mengajarkan kita bahwa iman sejati terlihat dari ketaatan, bahkan saat kita tidak mengerti rencana Allah sepenuhnya. Sudah terkasih, mempercayai Allah sepenuhnya adalah perjalanan iman. Untuk itu, mari kita terus belajar untuk bisa berkata, bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Iman sejati bukan soal mengerti dulu, baru percaya. Tapi percaya dulu, baru kita akan mengerti di kemudian waktu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami hari ini. Kami percaya kepadamu bukan karena keadaan selalu mudah, tapi karena Engkau setia, berdaulat, dan penuh kasih. Ajarlah kami ya Bapa untuk terus berharap kepadamu dalam segala situasi. Percaya penuh kepadamu, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam naungan tangan kasih-Mu. Kiranya iman kami bertumbuh dengan nyata dalam sikap dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Amin.